Tidak bisa dihindari. Arai perlindungan Sekte Istana Surga Tinggi begitu kuat tetapi berada di ambang kehancuran di bawah serangan ras iblis. Jika Yang Kai kembali beberapa saat kemudian, itu akan dihancurkan. Arai roh pelindung Sekte Kuil Azure Sun luar biasa, tapi masih sedikit lebih rendah dari Istana Surga Tinggi. Jadi bagaimana bisa bertahan? Ketika Grid Arai pecah, Wen Zishan membuat keputusan cepat dan mengirim pesan ke High Heaven Palace meminta bantuan karena dia tahu bahwa Star Boundary saat ini dalam keadaan perang dan berbagai pasukan Star Boundary akan kelelahan karena bertahan melawan musuh. Karena itu, meminta bantuan dari pasukan lain mungkin tidak ada gunanya. Hanya dengan Six Stem Army dan banyak bawahannya yang kuat, Kuil Azure Sun memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tidak lama setelah permintaan bantuan dikirim, Lian Sister dikirim untuk menghadapi Half Saint dari Demon Rache. Wen Zishan kemudian memimpin pasukannya untuk melawan Demon Rache di Azure Sun Temple, secara bertahap menstabilkan situasi. Yang Kai menyapukan pandangannya ke situasi di dalam kuil dan memperingatkan, "Kakak senior, hati-hati." Mengepalkan kakinya, Winchester berlari keluar. Jutaan pedangnya berkedip dengan cahaya dingin saat dia bergegas menuju Raja Iblis terdekat. Melihat serangan Winchester, ekspresi Raja Iblis berubah drastis saat dia dengan tegas berubah menjadi kabut berdarah dan melarikan diri. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih Raja Iblis. Saat hukum luar angkasa berfluktuasi, tubuh Raja Iblis tiba-tiba membeku, tidak bisa bergerak. Yang Kai mendesak tunggangannya ke depan, dan dengan kilatan Million Sword-nya, dia sudah beberapa kilometer jauhnya tanpa melihat ke belakang. Di belakangnya, tubuh Raja Iblis bergoyang dan matanya melotot saat dia meledak, tidak meninggalkan apapun. Beberapa ratus orang yang baru saja tersedot ke dalam manik batas misterius dilepaskan lagi. Dan tanpa perlu Yang Kai mengatakan apapun, mereka segera menyebar dan menyerang ras iblis. Yang Kai mengendarai Winchester-nya sejenak dan merasakan aura haus darah dari Winchester. Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya dengan bebas menampilkan kekuatannya dan menggunakannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Jutaan pedang tidak terkalahkan. Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis terbunuh satu demi satu oleh pedang. Jadi tidak perlu menyebutkan yang lebih lemah. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, jiwa mereka telah kembali ke dunia bawah. Bahkan Raja Iblis jarang bisa bertahan 3 napas di depan Yang Kai. Dia baru saja membunuh Raja Iblis yang terjerat dengan Murong Xiao Xiao. Dan tepat ketika Murong Xiao Xiao hendak berterima kasih padanya, Yang Kai tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tempat yang berjarak 10 kilometer. Di sisi lain, sosok Xian Ningchang terbang seperti kupu-kupu, berjuang untuk menahan serangan kekerasan dari Raja Iblis kelas menengah. Sosoknya seperti cabang willow dalam badai, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun Little Senior Sister sudah menjadi Kaisar Realem, dia jarang bertarung dengan siapapun sejak dia mulai berkultivasi, apalagi dalam pertempuran langsung seperti ini. Di antara beberapa istri Yang Kai, dia memiliki pengalaman bertarung paling sedikit, dan sekarang kultivasi lawannya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Dia secara alami bukan tandingannya. Meskipun dia cerdas, dia masih dipukuli oleh Raja Iblis sampai dia hampir tidak bisa berdiri. Sebagai perbandingan, wajah Raja Iblis dipenuhi dengan kedengkian dan serangannya sangat ganas, seolah-olah dia ingin membunuh Xian Ningchang. Ketika Yang Kai melihat ke atas, dia melihat bahwa Raja Iblis telah meninju. Tinjunya hampir setengah ukuran wajah Xian Ningchang saat terbang menuju dadanya. Pukulan ini sangat kuat bahkan jika ada gunung raksasa di depan mereka, itu pasti akan meledak. Belum lagi tubuh halus Xian Ningchang. Murong Xiao Xiao berteriak ketakutan dan sosoknya berkedip saat dia mencoba bergegas ke depan untuk membantu. Tetapi bahkan jika dia lebih cepat, itu sudah terlambat. Yang Kai, di sisi lain, tidak bergerak. Tetapi semangatnya juga telah mencapai batasnya pada saat ini. Hanya ketika situasinya buruk, dia akan bertindak untuk menyelamatkan Little Senior Sister. Menghadapi pukulan yang bisa membelah gunung ini, mata indah Xian Ningchang mau tak mau berkedip dengan sedikit ketakutan. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya. Bahkan ketika Great Desolate Starfield hampir menghancurkan benua Tongsuannya. Pada saat kritis ini, Xian Ningchang mengangkat tangannya dan manik bundar seukuran mata naga muncul di antara dua jari giok putihnya. Manik-manik bundar ini tampak biasa dan berwarna coklat, tanpa jejak fluktuasi energi spiritual. Dalam benaknya, dia mengingat nasihat yang Kai berikan padanya ketika dia menyerahkan manik bundar ini kepadanya. Jika ada bahaya, buang benda ini dan itu akan membantumu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terhadap Yang Kai, Xian Ningchang secara alami memiliki kepercayaan penuh padanya. Pada saat kritis ini, dia mengikuti instruksinya dan memukulkan manik ke arah Raja Iblis. Ketika Raja Iblis melihat Xian Ningchang membuang manik bundar, dia secara naluriah menjadi waspada.
Tetapi dengan sapuan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa manik bundar ini tidak istimewa. Melihat ekspresi panik Xian Ningchang, dia segera mencibir, mengetahui bahwa wanita manusia yang lemah dan lembut di depannya ini ketakutan dan tersesat. Tinju yang terbang ke depan menjadi lebih kuat, menyerang manik bundar yang masuk. Kaca. Suara renyah terdengar dari tinjunya, diikuti oleh rasa sakit yang hebat. Ekspresi Raja Iblis berubah drastis. Pukulan ini tidak mendarat di manik bundar yang biasa-biasa saja. Ketika tinju itu bertabrakan dengan manik bundar, Raja Iblis merasa seolah-olah dunia menekannya. Tinjunya, yang sangat dia banggakan, bahkan bisa menahan artefak iblis. Tetapi di depan manik aneh ini, itu rapuh seperti kertas. Kekuatan tak terbendung datang dari depan saat tinju Raja Iblis meledak. Lengannya hancur, dan momentum manik bundar tidak berkurang sedikit pun saat itu menghancurkan setengah dari tubuh Raja Iblis menuju gunung di belakangnya. Raja Iblis mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia menatap Xian Ningchang. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Jeritan itu ditenggelamkan oleh ledakan keras, dan dalam sekejap, seluruh kuil matahari azure terdiam saat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Di sisi lain, puncak gunung yang tingginya beberapa ribu meter terkena semacam serangan, menyebabkannya meledak dengan ledakan keras. Dalam sekejap, kerikil dan tanah beterbangan kemana-mana, seolah-olah dunia telah runtuh. Pada saat kebisingan mereda, puncak gunung setinggi beberapa ribu meter itu hanya beberapa ratus meter, puncaknya tertutup kawah. Xian Ningchang tercengang, yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia sangat jelas bahwa dia hanya melepaskan manik yang diberikan oleh kakak juniornya. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah melukai Raja Iblis kelas menengah dengan parah. Ketika manik-manik itu menabrak puncak gunung, itu menjadi seperti ini. Manik itu sebenarnya sangat kuat. Meskipun Xian Ningchang tahu bahwa hal yang diberikan Yang Kai padanya jelas tidak biasa dan jelas merupakan harta yang menyelamatkan jiwa, dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi dan bahkan lupa mengejar lawannya. Merasakan dua pasang mata menatapnya, Xian Ningchang menoleh dan melihat Murong Xiao Xiao, yang juga memasang ekspresi kosong sementara Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Xian Ningchang mau tidak mau menjulurkan lidahnya dan menenangkan dirinya. Menjangkau tangannya, manik-manik yang telah dia lempar terbang kembali dan tersangkut di antara jari-jarinya lagi. Setengah dari tubuh Raja Iblis peringkat menengah telah dihancurkan. Tetapi untuk sesaat, dia tidak mati. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat jarak antara dirinya dan Xian Ningchang. Melihat Xian Ningchang memegang manik-manik di tangannya, dia menjerit kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah menderita kerugian besar sekali, bagaimana dia bisa mengulangi kesalahan yang sama? Xian Ningchang berteriak dan mengejarnya. Lawannya telah terluka parah dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jadi jika dia tidak membunuhnya sekarang, kapan dia bisa melakukannya? Manik bundar di tangannya terus-menerus dibuang, melepaskan serangan mengerikan satu demi satu. Setelah menghindar beberapa kali, Raja Iblis tidak dapat mengelak dan terkena manik-manik, mati di tempat. Sun King Luo secara pribadi melihat Xian Ningchang mengejar Raja Iblis kelas menengah dan membunuhnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan manik bundar karena penasaran. Manik bundar ini hampir sama dengan yang ada di tangan Xian Ningchang. Tidak hanya mereka berdua memiliki manik-manik ini, Sui Yue, Su Yan, dan Zhu Qing juga memilikinya. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia menemukan Raja Iblis tingkat tinggi yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Si Lei. Sun King Luo dengan santai melemparkan manik bundar di tangannya ke arah Raja Iblis tingkat tinggi. Manik itu diam-diam mendekati Raja Iblis. Tetapi kultivasi Raja Iblis ini cukup tinggi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam menyerangnya dari belakang? Dengan sekejap tangannya, dia meraih manik-manik itu dalam upaya untuk meraihnya. Dia belum pernah melihat apa yang terjadi pada Raja Iblis peringkat menengah. Jika tidak, dia tidak akan begitu ceroboh. Begitu manik-manik itu masuk ke tangannya, suara tulang yang retak terdengar saat sebuah lengan mulai meledak. Manik yang biasa-biasa saja ini memiliki berat yang tak terbayangkan. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat menarik tangannya untuk menghindari serangan ini. Sementara dia terganggu, serangan Si Lei telah tiba dan kilat yang memenuhi langit berubah menjadi pilar petir yang melilit Raja Iblis pangkat tinggi ini. Di tengah suara berderak, tubuh Raja Iblis tingkat tinggi menegang dan sudah terlambat untuk menghindar. Manik bundar itu mengenai tubuhnya dan meledak dengan keras. Momentum manik bundar tidak berkurang sedikit pun saat menabrak tanah, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Si Lei kehilangan pijakannya dan hampir jatuh ke tanah. Tanah runtuh saat lubang besar muncul. Retakan. Jurang yang dalam terbuka, dengan lubang sebagai pusatnya, dan celah jaring laba-laba menyebar.
Apa-apaan, ekspresi Si Lei berubah drastis saat dia berbalik untuk melihat Sun King Luo. Sun King Luo memiliki garis darah laba-laba iblis bulan surgawi dan dapat dianggap sebagai anggota ras iblis. Jadi Raja Iblis dari Tanah Kuno Liar memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka sendiri dan merawatnya dengan baik. Raja Iblis sangat menyadari kekuatan Sun King Luo. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, tidak mungkin baginya untuk memberikan pukulan yang begitu dahsyat. Namun, dia berhasil melakukannya. Dan jika dia terkena pukulan itu barusan, Si Lei akan mengalami nasib yang menyedihkan. Sun King Luo tercengang. Baru saja, dia hanya menyerang dengan manik bundarnya karena penasaran. Tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis tingkat tinggi akan dibunuh olehnya. Mendengar Si Lei, dia berkedip dan melambaikan tangannya. Memanggil manik itu kembali ke telapak tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Si Lei bergegas mendekat dan menatap manik-manik di tangannya. Berteriak, "Apa ini?" "Suamiku memberikannya kepadaku." Sun King Luo menjawab. "Semua saudara perempuanku memilikinya." Mata Si Lei menyipit saat dia memusatkan perhatiannya pada manik-manik itu. Artefak ganas seperti itu jelas merupakan artefak yang luar biasa. Tetapi dari apa yang dikatakan Sun King Luo, istri yang Kai sebenarnya memiliki masing-masing. Kapan perbendaharaan Istana Surga Tinggi menjadi begitu kaya?